Gambaran Rutilahu di Kabupaten Serang dulu ya. Selama masa kepemimpinan Ibu Bupati sudah terbangun di Kabupaten Serang ini 14.492 Rutilahu. Itu yang dibiayai oleh berbagai sumber, APBD Kabupaten Serang, termasuk juga APBD Provinsi, termasuk juga Kementerian PUPR, termasuk juga CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Serang, termasuk juga Basnas, iuran Korpri, termasuk juga Bank BJB, termasuk juga Koperasi BMI gitu. Sehingga alhamdulillah semasa kepemimpinan Ibu Bupati ini sudah terbangun 14.492. Selama satu dasawarsa. Satu dasawarsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, ketemu lagi dengan kita dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Kali ini saya berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau disingkat DPRKP Kabupaten Serang. Sudah hadir bersama saya Bapak Kepala DPRKP Kabupaten Serang, Bapak Haji Oke Oktaviana STMPD. Nah, kalau kemarin kita sempat wawancara juga dengan beliau, tapi hostnya waktu itu masih Ibu Kadis, Ibu Neri. Nah, sekarang saya gantian karena ada informasi yang akan disampaikan, mungkin menarik bagi pemirsa, semoga bermanfaat nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Oke. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Gimana Pak hari ini? Hari Sibuk ini apa, Pak? Ya masih ada kesibukan administrasi perkantoran aja sih. Administrasi perkantorannya. Ya. Katanya lagi diklat ya? Iya, kebetulan saya sedang diklat PIM 2 gitu tuh. Sampai dengan bulan Desember. Lama juga ya. Ya, dan mulai besok sudah masuk klasikal gitu ya. Sudah masuk klasikal. Ya. Oke. Pak, nih aduh ini ke pertemuan kedua nih Pak. Cuma Ya. kali ini saya gantiin Ibu Kadis. Ya. Nah, kalau kemarin kita kan banyak yang dibahas Pak ya. Ada beberapa hampir semua bidang dibahas. Nah, kali ini mungkin saya akan tanya lebih fokus karena kebetulan kemarin sempat ada informasi yang kurang baik nih yang di lapangannya dari dinas yang berkaitan dengan dinas Perkim ini. Nah, ini gimana Pak? Ini terutama Rutilahu ya kemarin sempat viral Pak. Gimana tuh Pak? Bisa diceritakan Pak awalnya gimana sih Pak? Iya, mungkin saya cerita gambaran Rutilahu di Kabupaten Serang dulu ya. Selama masa kepemimpinan Ibu Bupati sudah terbangun di Kabupaten Serang ini 14.492 Rutilahu. Itu yang dibiayai oleh berbagai sumber, APBD Kabupaten Serang, termasuk juga APBD Provinsi, termasuk juga Kementerian PUPR, termasuk juga CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Serang, termasuk juga Basnas, iuran Korpri, termasuk juga Bank BJB, termasuk juga Koperasi BMI gitu. Sehingga alhamdulillah semasa kepemimpinan Ibu Bupati ini sudah terbangun 14.492. Selama satu dasawarsa. Satu dasawarsa itu. Nah, setelah kita melakukan pendataan 2023, ternyata di Kabupaten Serang ini masih banyak aja nih. Oh gitu. Masih ada 8.196. Belum gitu tuntas tuh. juga. Masih belum tuntas gitu tuh. Walaupun setelah kita lakukan evaluasi, kita sudah menemukan nih ada beberapa hal yang memang menyebabkan Rutilahu di Kabupaten Serang itu ternyata masih tinggi. Yang intinya banyak yang masih belum tepat sasaran untuk penerima bantuannya gitu. Nah, kemudian terkait dengan yang kemarin sempat viral gitu, perlu kami sampaikan bahwa program bantuan Rutilahu di Kabupaten Serang ini adalah bantuan sosial perumahan yang bersifat stimulan. Stimulan. Ya, stimulan. Jadi Kabupaten Serang saat ini
menganggarkan untuk bantuan penanganan rutilahu per orangnya itu atau per rumahnya itu adalah 25 juta. Nah ini juga alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan ya. Sebelumnya kita 20 juta. Nah setelah kita lakukan evaluasi ternyata 20 juta ini stimulan 20 juta itu swadayanya terlalu berat. Karena yang kita bantu itu kan masyarakat tidak mampu gitu tuh. Makanya kita sampaikan ke Ibu Bupati melalui satu kajian. Alhamdulillah Ibu Bupati menyetujui untuk adanya kenaikan dari 20 juta menjadi 25 juta. Tetapi tetap ya. 25 juta juga tidak cukup. Iya, pastinya Pak. Ya, rumah. Karena untuk bisa menyelesaikan satu rumah itu memang membutuhkan anggaran atau minimalnya itu ya sekitar angka 35 jutaan. Oh, 35 juta. Sehingga memang harus ada swadayanya minimal 10 juta gitu tuh. Jadi swadayanya itu pertama bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang, bisa juga berbentuk tenaga. Kemudian sumber dari swadayanya bisa dari si penerima bantuan, bisa juga dari masyarakat sekitarnya. Makanya kita lakukan rekrutmen fasilitator. Jadi kita menyiapkan fasilitator untuk mendampingi si penerima bantuan untuk memberikan bantuan teknis dan juga bantuan administrasi serta melakukan apa ya ini ke masyarakat biar tergugah tuh. Tergugah kepedulian sosialnya gitu tuh. Ya. Mau membantu masyarakat sekitar itu, mau membantu si penerima bantuan karena yang si penerima bantuan itu kan sudah pasti orang yang tidak mampu. Betul, gitu. betul. Makanya salah satu tugas fasilitator itu juga adalah bisa menggugah kepedulian sosial dari masyarakat sekitar. Nah, terkait hal yang viral gitu. Ini nih Pak. Memang betul itu Pak Turmudi adalah calon penerima bantuan kita dan itu Pak Turmudi itu juga sudah masuk database yang 8196 itu sudah masuk beliau itu. Masuk itu daerah mana Pak itu Pak? Itu di daerah Keragilan. Keragilan. Ya, Keragilan desanya Kedayakan. Ya, Kedayakan. Nah, setelah itu kita tetapkan di Januari juga kita tetapkan setelah kita lakukan verifikasi tentunya, artinya verifikasi itu siap enggak Bapak menyiapkan swadayanya. Nah, swadaya dimaksud itu adalah ya bukan kalau di kami gitu bukan bahwa yang bersangkutan itu harus menyiapkan uang. Oh gitu. Tetapi swadaya dari bahan material, dari tenaga. Loh, kok bahan materialnya nanti gimana saya belinya umpamakan. Nah, SOP kita itu kan rumah dirubuhkan. Nah, kita nanti melalui pendampingan fasilitator itu akan melihat mana material-material yang masih bisa digunakan. Contoh umpamakan, oh kayunya ini masih bagus, gitu tuh. Masih bisa dipakai. Kemudian juga kentengnya nih masih bisa digunakan, gitu seperti itu. Nah itu nanti diuangkan, artinya dihitung berapa nilainya. Karena buat laporan kami. Nanti laporan kami itu kan, ini rumah selesai ini habisnya berapa? Oh habisnya 45 juta, oh habisnya 40 juta, oh habisnya 35 juta, gitu. Nah jadi berarti umpamakan kalau 35 juta, oh bantuannya 25 juta, swadaya masyarakatnya adalah 10 juta. Nah jadi, kalau bantuan dari Pemda sendiri itu berbentuk uang apa? Kalau kita berbentuk uang. Kita berbentuk uang, kita langsung transfer ke rekening si penerima. Nah, terkait yang viral gitu, karena ini swadaya stimulan, maka yang bersangkutan itu harus menyiapkan swadayanya. Nah, pada saat verifikasi ke lapangan di bulan sekitar bulan Julian itu fasilitator kami dengan perangkat desa sempat datang ke rumah Pak Turmudi. Nah, diantaranya perangkat desa menyampaikan bahwa Pak Turmudi harus menyiapkan 10 juta apabila ingin mendapatkan bantuan rutilahu. Nah, yang dimaksud bukan 10 juta itu harus setor atau memberikan ke perangkat desa atau fasilitator apalagi dinas. Yang dimaksud yang 10 jutanya itu adalah
untuk swadayanya biar rumah ini bisa selesai. Miss-nya di sini ya. Miss-nya di situ. Gitu. Makanya kan pada saat di pemberitaan juga Pak Turmudi kan menyampaikan, kami katanya diminta menyiapkan 10 juta untuk totombok bahan material. Kan totombok itu kekurangan artinya. Nah ini jadi ada kesalahpahaman, salah tangkap lah. Jadi seolah-olah bahwa bantuan dari Pemda itu adalah bantuan yang bisa menyelesaikan keseluruhan, kemudian dari yang bersangkutan harus setor. Tidak, bukan seperti itu. Stimulan. Iya, yang maksudnya adalah itu sebagai kita dari stimulan, masyarakat atau si penerima bantuan ini adalah menyiapkan swadayanya. Nah itu tuh yang kemarin ada miss di situ. Tapi sekarang gimana Pak sekarang? Nah, jadi itu kronologisnya sebenarnya seperti ini. Pak Turmudi sampai dengan bulan Juli menyatakan siap. Siap. Makanya perangkat desa disampaikan, Bapak siap-siap tuh menyiapkan 10 juta. Yang dimaksud adalah untuk swadayanya. Nah, di bulan Agustus ternyata Pak Turmudi itu jatuh sakit. Beliau itu kena stroke. Sehingga dari keluarganya, Pak, kayaknya kami untuk penerimaan bantuan Rutilahu ini minta dipending karena kondisi kesehatan Bapak seperti itu. Tapi itu baru diberikan secara lisan, ya baru diberikan secara lisan. Nah, kemudian di bulan September, gitu, awal September ya, itu dari pihak keluarganya pada saat tim dari dinas monitoring, karena tim dari dinas juga mendapat laporan ini kok belum ada progres, gitu. Belum ada progres. Makanya pada saat monitoring ke lapangan, loh, si penerima bantuan yang lain sudah mencapai 70%, karena kebetulan di Kendayakan itu ada juga penerima bantuan lain, yaitu Pak Muhammad. Ada yang lain. Namanya Pak Muhammad, itu sudah 70% tuh. Sementara ini belum. Progresnya. Sementara yang Pak Turmudi masih 0. Iya, belum. Rumahnya masih utuh, gitu kan. Nah, akhirnya Madinah kan disamperin, ini kenapa? Itu menyampaikan bahwa tadinya sakit stroke. Terus sekarang gimana? Sekarang kayaknya kami akan lanjutkan. Oh, lanjutkan. Gitu. Nah, begitu kita ketahuin bahwa yang bersangkutan juga punya niatan untuk melanjutkan kembali, gitu tuh. Langsung kita proses pengajuan pencairannya. Betul. Jadi sebelum viral berita itu, ya uang itu sudah masuk ke rekeningnya Pak Turmudi, gitu tuh. Kan uang udah masuk tuh 25 juta. Siap. Tetapi memang kita masih hold. Kita minta ke BJB untuk si penerima bantuan itu semuanya ya, berlaku semua. Itu di hold dulu sampai dengan progres kelihatan dulu. Gitu. Progres 50%, baru nanti 50%-nya kita bayarkan. Tetapi uang sudah masuk di rekeningnya Pak Turmudi, seperti itu. Nah, ini kan kenapa kami lakukan seperti itu? Ya jangan sampai nanti begitu uang umpamakan kalau tidak di hold, tahu ada dana masuk, khawatir ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak akhirnya bisa kepake. Sehingga rumah Rutilahu yang tujuannya kita memberikan bantuan itu nggak jadi, uang juga habis. Itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi pada saat viral berita ini memang udah yang bersangkutan udah siap begitu. Udah siap untuk melanjutkan. Gitu. Makanya kita lanjutkan terus gitu tuh. Kita lanjutkan. Jadi bukan berita bukan informasi di lapangan yang beredar itu, oh ini setelah viral kemudian dilanjutkan. Ya karena memang kita juga ada niatan buat melanjutkan gitu. Nah, kalaupun ternyata umpamakan Pak Turmudi tidak sanggup menyiapkan swadayanya atau tidak sanggup untuk saya sementara dipending dulu umpamakan. Jadi pembangunnya itu dilanjutkan bukan karena viral lah ya? Bukan, karena memang sudah kita rencanakan. Karena untuk mengganti apabila umpama Pak Turmudi mundur, kemudian tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mengikuti program yang tahun ini, itu juga tidak bisa dialihkan ke yang lain, gitu. Karena yang pertama berarti harus merubah dulu SK penetapan calon penerima. Itu yang lama Pak ya. Yang keduanya, dananya kan sudah ditransfer ke Pak Turmudi. Kalaupun ternyata harus kita kembalikan ke kas daerah, maka di DPA kami sudah 0. Jadi kalau ada orang baru lagi, berarti kan tidak bisa dibiayain gitu.
Otomatis berarti kalau umpamakan Petur Mudi itu mundur kemarin itu, ya target kita dari 200 menjadi 199 gitu. Jadi inilah pemahaman-pemahaman ini yang memang harus disampaikan ke masyarakat. Betul. Bahwa bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang ini adalah sifatnya stimulan, sifatnya itu bantuan yang tidak menyelesaikan secara keseluruhan utuh gitu tuh. Artinya harus Nggak ada dipahami masyarakat Pak ini Pak. Iya, betul gitu.